Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar semua? Luar biasa. Betul. Main flag ya? Mau foto ya? Cek. Puji Tuhan. Masih punya semangat ini. Saya yakin semua di sini ada sukacita dalam hati. Amin. Yang merasa sukacita, mari sama-sama angkat tangannya. Yang sukacita tok, yang sukacita tok. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Setiap hati saat ini, meskipun yang dikasih kesempatan berani bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Saya yakin semua yang duduk-duduk sambil senyum-senyum, yang sini sedang berapi-api, yang senyum-senyum saya tahu. Senyum itu senyum sukacita. Ada amin? Ya, setiap hari. Saat ini kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Saya mau bagikan firman Tuhan ini dengan singkat, yang padat, yang gampang dimengerti. 15 menit selesai, oke? Amin. Sama-sama kita baca, kita buka Lukas. Kita sama-sama di Lukas pasal 5. Lukas 5 ayat 1 sampai 5. Saya baca yang ganjil, saudara baca genap. Lukas 1 sampai 5. Udah siap semua? Ya, tunggu. Biar kita bergantian. Kita ada sama-sama interaktif. Oke, siap. Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ayat 2, sama-sama. Ayat 3, ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Amin. Di sini mungkin udah berkali-kali, mungkin kalau di handphone itu sudah dibagikan berkali-kali gitu tulisannya. Kita sudah sering mendengar dan sering mendengar. Kita banyak tahu cerita ini. Namun sekilas apa yang pelajaran yang kita terima saat ini? Ayat pertama, pada saat itu Tuhan sedang mengajar. Tuhan sedang berdiri, sedang mengajar. Banyak orang yang datang mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang datang mendengarkan firman Tuhan. Garis bawahi. Mendengarkan firman Tuhan. Mungkin dari sini kita sudah banyak mendengar bahwa setiap orang Kristen itu pasti mendengar firman Tuhan. Entah dari gereja, entah dari YouTube, atau apa aplikasi yang lain. Entah dari televisi. Kalau membaca itu membaca buku, apa namanya, kayak buku-buku majalah Kristen juga banyak sekarang. Banyak sekali. Mereka mendengar. Mereka mulai belajar. Apa sih yang dimaksud Tuhan itu?
Istilahnya mungkin kalau orang yang gak ngerti sama sekali, Yesus itu seperti apa sih? Aku pengen kenal. Saat ini ada Yesus yang sedang mengajar. Banyak orang mendengar. Banyak mendengar. Yaitu 3. Lalu ia naik salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Semakin hari, semakin lama, saat Tuhan Yesus mengajar, semakin lama, mungkin kalau diceritakan di sini, semakin lama. Pertama orang-orangnya banyak. Di situ diceritakan orang banyak mendengar firman Tuhan. Dan semakin lama sampai Tuhan Yesus pilih perahunya Simon. Simon, ayo kita agak maju, kita agak naik ke kapal. Agak ke tengah dikit, agak ke tengah. Mungkin orangnya sudah mulai banyak. Namanya pantai kan landai gini. Enggak ada panggungnya, landai gini. Mungkin saat itu Tuhan Yesus sedang duduk di batu di tepi pantai, orang-orang mendengar. Semakin orang banyak berkerumun, semakin banyak lingkaran itu kan semakin melebar. Jadi yang belakang atau yang sebelah sana enggak bisa mendengar. Makanya dia, ayo kita agak mundur aja. Jadi bukan Tuhan Yesus yang maju ke depan ke pantai, tapi dia agak naik kapal, naik perahu, agak mundur aja. Dituliskan, diceritakan Tuhan Yesus mengajar dari perahu itu. Dia bercerita dari perahu itu. Masih banyakkah yang masih mendengar? Orang semakin banyak. Tuhan Yesus mengajar dari perahu, dia naik perahu. Jadi ini orang segitu banyak semakin tahu, oh ini loh Yesus. Kalau naik perahu, dia di atas perahu, tempatnya lebih tinggi. Nah kayak gini. Mungkin tempatnya lebih tinggi. Dia mengajar dari perahu. Perahu siapa yang dinaiki tadi? Perahunya Simon. Siapa yang nyuruh Tuhan Yesus naik ke perahunya Simon? Padahal mungkin ada banyak perahu itu di situ. Ada 2 perahu di tepi pantai. Salah satu mungkin, Tuhan naik nanggonku. Rabi naik di tempatku kayak sales mikrolet itu. Pasar turi. Nah, Tuhan sendiri yang milih. Kita bisa tarik pelajaran di sini. Bahwa Tuhan yang memilih. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang pilih naik perahunya Simon. Di ayat lain dikatakan di Yohanes 15. Kita baca Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Sama-sama baca, kelihatan? Yang depan Yohanes, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku. Ada amin saudara? Ada amin? Saudara yakin yang dipilih Tuhan? Aku ini loh pilihannya Tuhan. Aku ini pilihan Tuhan. Bukan karena Simon guru naik kapalku. Tuhan pilihin aku. Nah.
Tuhan engkau pilihanku, aku milih engkau. Enggak. Firman Tuhan dituliskan jelas. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih saudara-saudara. Berbahagialah kita ini. Berbahagialah kita ini yang masuk dalam pilihan Tuhan. Kita semua mendengar firman Tuhan. Kita semua mendengar firman Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita orang yang sudah dipilih. Kita dengan yakin bahwa kita akan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta. Nah, ini paling ayat favorit ini. Kalau boleh dilingkari nih. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat favorit semua orang Kristen. Amin. 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 Kok gak yakin gitu toh? Ada amin? Supaya kepada apa yang diminta, apa yang kamu minta, saudara dan saya minta, diberikan. Tuhan aku minta ini kok gak mau beri-beri ya. Tuhan aku padahal gak minta aneh-aneh. Wah cuman pajero ae lho Tuhan, aku gak minta aneh-aneh. Saudara, mungkin saudara juga berpikir sama seperti saya. Saya gak minta lebih-lebih Tuhan, aku gak minta dunia. Aku cuman minta rumah lah, rumah. Paling enggak ada kolam renangnya, ada mobilnya 2, pembantu ke sana ke sini ada pembantu. Gak minta aneh-aneh. Cuman itu tok ae lah wis. Saudara tahu anak-anak kecil ini? Ya, anak kecil ini. Kayak si Noel, si anak kecil-kecil ini. Minta sama Pak, wah aku dibeli sepeda motor Pak. Anak kecil-kecil minta pada orang tua, Pak, aku beli sepeda motor Pak. Saudara kasih? Pak, aku beli apa ya, sing kayak sangar gitu loh. Sepatu sing ada rantai-rantainya gitu loh. Pak. Apa saudara beli Tunggu dulu. Seperti itulah Tuhan. Bapak kita itu ya seperti itu. Saya minta aneh-aneh. Saya sebenarnya gak minta aneh-aneh. Saya bisa nyetir. Tuhan aku kasih Pajero po. Tuhan bilang, belum waktunya. Istilahnya Tuhan, kamu masih anak kecil, engkau tak kasih Pajero kamu salah jalan. Wah yang ngerem gak mbok rem. Waktu gereja ini lewati pacuan kuda sini kalau kamu bawa Pajero, kamu kenceng. Gak akan menggok gereja. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan bensin. Kamu akan cari-cari kerja terus untuk ngurusi Pajeromu. Kamu akan lupa doa ngelapi Pajeromu terus. Kamu gak akan bisa tidur karena kamu kepikiran nanti Pajeromu diaker-aker kucing. Iya toh? Nah, seperti itulah Tuhan. Seperti itulah. Kalau kita ini sebagai orang tua, anak minta, Pak, Mah, aku mau sangu sekolah, aku mau berangkat sekolah. Aku kasih sangu 1 juta ya. Setiap orang tua pasti gak akan beri. Kamu tak kasih tapi ya kecil-kecilan aja. Apa sih yang kamu beli? Kalau minta uang 1 juta anak kecil. Karena Tuhan juga tahu sampai di mana kemampuan kita mengurus. Karena Tuhan tahu sampai di mana kebisaan kita, kesiapan hati kita. Bukan berarti Bapak kita enggak bisa, Tuhan bisa. Tuhan bisa.
melakukan apapun. Bahkan lebih apa yang kita pikirkan. Seperti tadi firman Tuhan. Tuhanlah yang memilih perahunya Simon. Kita yang dipilih, Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang memilih kita. Di ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Simon, bawalah ke tempat yang lebih dalam lagi. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sekarang gantian Simon. Siapakah Simon? Nih, kita inilah. Kita ini juga termasuk Simon-Simonnya Tuhan. Kenapa? Karena kita inilah orang-orang pilihan. Kita ini orang pilihan. Tuhan yang dekat dengan kita. Saat itu Tuhan dekat dengan Simon. Makanya Simon yang disuruh. Simon ayo. Lebih ke dalam lagi. Lebih mendalam lagi. Kenapa itu? Itu semua berbicara melalui iman kita. Berbicara melalui iman kita. Dengan saat ini, ya wis gak saat ini, udah setahun. Corona ulang tahun belum? Corona udah mulai setahun lebih ya mulai. Udah ulang tahun lagi. Dengan corona seperti itu tadi, yang kesaksian, kita enggak takut. Tapi kita juga enggak nantang kalau ada corona di jalan, nanti menclok-menclok gimana, enggak. Kita yakin. Saat pertama saya baca dibilangi, Dul ini loh, orang-orang nangguni Malang, Malang apa Blitar itu, Bu Nuri itu kemarin. Blitar ya. Ini loh orang-orang nang Blitar. Dalam hati saya puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Ada saudaranya pergi jauh ke sana, ditilii ke sana. Ini loh, ikatan sebagai seorang saudara, sebagai saudara. Ikatan sebagai sesama saudara. Bibi, handphone kubi. Lupa kamu mati Bi. Ikatan sebagai saudara. Meskipun jauh, tapi disamperin. Ikatan saudara meskipun enggak bersama-sama dengan kita lagi, meskipun jauh. Namun tetap sebagai saudara, seiman. Disamperin ke sana, ditilii ke sana. Oh, betapa indahnya sebagai keluarga Tuhan itu. Keluarga Tuhan. Saling peduli satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Kembali lagi tentang firman ini. Ini bersangkutan dengan iman kita. Simon ayo bertolak ke tengah. Ke tengah. Jalano ke tengah. Simon juga enggak tanya, lapo Tuhan yang tengah? Ngerepoti ya Tuhan, aku harus mendayung lagi, aku harus buka layarku lagi, aku harus membuang tenaga lagi. Enggak. Simon naik ke tengah. Simon oke. Siap guru. Kalau mungkin sekarang itu bahasanya, oke siap dan berangkat. Dia berangkat ke tengah. Lebih menengah lagi. Angin lebih kencang. Mulai kita belajar keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari zona nyaman kita. Seperti tadi melayani sampai ke Blitar sana. Keluar dari zona nyaman. Mulai angin laut yang kencang mulai saling menerpa. Saling menerpa. Saudara, saya ingatkan sekali lagi. Mungkin saudara-saudara yang hobi nge-YouTube, yang lihat-lihat YouTube, lihat kabar-kabar, apalagi yang berkenaan dengan Tuhan, berkenaan dengan kabar-kabar rohanian. Ingat saudara, sekarang itu masa-masanya Tuhan bekerja dan masa-masanya iblis bekerja.
Iblis bekerja nggak melalui lingkungan saja. Dia masuk apapun, dimanapun orang Kristen berada. Kita melihat banyak sekali kabar dari YouTube, dari kabar-kabar yang melenceng dari firman Tuhan banyak. Di luar negeri kemarin saya lihat ada kabar. Ini dari gereja, ini suka dari gereja. Karena gereja itu besar. Gereja itu besar. Dalam satu kali ibadah, dia bisa Tuhan bekerja luar biasa. Dalam satu ibadah, 1 minggu, ada 100 orang yang terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap 1 minggu, 100 orang. Dan anehnya, satu hal yang bisa keanehan. Ada yang pernah dengar kata baptis? Yang sudah dibaptis? Loh. Sudah dibaptis semua. Kalau ada yang belum dibaptis, hubungi Pak Hari. Di gereja luar negeri sana, kalau baptis, sungguh suatu hal yang luar biasa. Pakai timbo, enggak kolam, timbo itu loh, timbo biasa timbo itu loh. Saudara tahu, cuman kepala ini. Benar apa benar? Firman Tuhan mengatakan bahwa baptis ada di selam. Karena itu menandakan kita mati di dalam Tuhan. Kita selam. Itu tanda kita mati, tenggelam. Manusia lama kita hilang. Tapi di situ dikatakan, yang dibaptis itu cuman kepala itu. Dalam pemikiran saya kok bisa ya? Kok bisa kepala itu? Karena apa? Pikiran di kepala, mulut di bagian sini, mata di sini. Jadi mereka beranggapan dengan kepala dijungkel dimasuk ke dalam air. Semua akan berubah, pemikiran berubah, apa yang dilihat berubah, apa yang dikatakan berubah. Hati di sini. Kan gak kena dalam pemikiran saya. Hati-hati. Banyak sekali pengajar-pengajar palsu. Jangan dipikir guru-guru palsu, pengajar palsu itu mereka gak berkuasa. Oh, tunggu dulu. Saudara pernah dengar berita tentang gereja setan? Kuasanya jempol. Gereja setan itu kuasanya juga jempol. Kalau mereka bekerja, sedang bekerja, gereja setan itu kalau bekerja. Kalau segini bukan merendahkan gereja sini. Seandainya kalau orang-orang dari gereja setan itu datang, segini enggak lebih dari 3 orang. 1, 2, 3. Atau 2 di depan, 1 di belakang. Kalau mereka sudah bentuk segitiga gini, doa mereka melebihi para nabi. Sak gereja rebah semua. Namun bukan kuasa Tuhan. Bukan kuasa Tuhan yang mereka pakai. Mereka enggak berani sebut kata haleluya. Dia bisa ngomong, dia bisa berucap dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saat dia katakan haleluya, coret. Tidak ada, kata mereka haleluya tidak ada. Mereka tidak berani. Dia bisa panggil dalam nama Tuhan Yesus. Dia katakan Yesus. Saat dipancing haleluya. Dia lebih baik dihukum mati daripada ngomong haleluya.
Ditembak jeder itu hukuman teringan buat mereka. Hukuman teringan buat mereka. Ya loh, hati-hati. Tuhan saat ini membawa kita ke dalam jauh lebih dalam lagi. Tentang iman kita. Tentang iman dan keyakinan kita. Di saat gereja-gereja mulai tutup, kita masih tetap berjalan. Saat semua gereja-gereja tutup, kita masih ada kerinduan datang ke gereja. Luar biasa. Iman kita semakin hari semakin dipacu, semakin dipacu. Tuhan ingin kita lebih dalam lagi, maju ke dalam, maju ke dalam. Terlebih lagi dituliskan di sini. Simon, tebarkan jalamu. Mulai sebagai manusia. Simon ngomong, Tuhan, aku sudah semalam-malaman. Semalam kemarin loh. Tadi malam, semalam tak buat ke kiri, ke kanan, ke tengah, ke pinggir. Aku enggak dapat ikan. Sebagai manusia dia mulai pembelaan pada dirinya. Dia ngomong, Tuhan, Guru, semalam-malaman. Simon bukan jadi nelayan hanya saat itu juga. Simon pada dasarnya dia mulai udah lama. Istilahnya mulai muda dia sudah hidup di laut. Sebagai nelayan. Jadi sebagai nelayan dia tahu dengan pasti, tahu dengan pastinya. Di mana dan kapan musim ikan dia tahu. Dia tahu cuaca yang gimana dia tahu. Bahkan teman saya di angkatan laut, dia pun punya orang tua. Dia punya orang tua sebagai nelayan. Bukan cuman musimnya, bulannya apa enggak. Bahkan kalau dia berlayar ke nelayan itu kalau berlayar, air laut itu dibau, dijilat, bukan terus dicelupin gini, enggak. Air laut itu dibau gini loh, dijilat. Dia tahu sampai sedalam mana air laut itu. Kedalaman laut itu loh sampai dia tahu. Indonesia, nenek moyangku sebagai pelaut. Indonesia itu. Teman saya juga seperti itu. Air laut itu cuma dibau dan dijilat. Di bawah ini ada ikan apa enggak dia tahu. Musimnya ikan apa ini dia tahu. Sama dengan Simon. Simon sebagai nelayan. Mata pencariannya sebagai nelayan. Semalaman dia bekerja. Dia enggak ngangkat ikan sama sekali. Saat Tuhan katakan, Simon ayo tebarkan jalamu. Sebagai manusia. Guru, sudah semalaman aku bekerja. Aku sudah jerih lelah semalaman bekerja untuk mencari ikan, aku bekerja berlelah untuk mencukupi kebutuhan rumah tanggaku, untuk makan anak istriku, untuk bayar sekolah, untuk begini. Aku enggak dapat uang, aku enggak dapat ikan, usahaku jeblok. Segala jerih lelahku enggak ada hasilnya. Sebagai manusia orang kecewa enggak? Pasti kecewa. Tapi dia tegaskan lagi. Namun karena engkau yang menyuruh aku. Oke. Aku lakukan. Dengan iman. Seandainya saya sendiri saya ada di sana. Mungkin juga gremeng. Wis tadi malam itu loh. Tadi malam semalam itu loh gak kurang lama ta. Orang berangkat nelayan cari ikan itu biasanya jam 9 malam,
turun jam 4, selesai itu jam 4 pagi. Yang saya baca di buku saya, karena saya juga belum pernah sih jadi nelayan di laut itu. Jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Dia cari ikan itu. Tapi gak dapat ikan. Tapi saat Tuhan katakan, Simon tebarkan jalamu. Karena engkau yang menyuruh. Karena engkau yang berkata guru. Karena engkau yang berfirman, aku lakukan. Dia bergerak, dia beraksi. Dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sebagai manusia, pemikiran manusia, sia-sialah wis. Sebagai pemikiran manusia, sembuh Tuhan, aku wis capek melakukan. Karena engkau yang suruh, ya wis lah. Cek gawe senenge hatimu Tuhan, gawe senenge hatimu, aku lakukan. Mungkin saat itu Simon pun juga seperti itu. Dia tebarkan jalannya. Dan hasil apa? Hasilnya apa? Dan hasilnya satu hal yang luar biasa. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jala mereka mau koyak. Betapa luar biasanya. Semalaman bekerja tidak dapat ikan. Tapi karena Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Tak tebar Tuhan. Mungkin kalau saat itu. Mungkin saat ini saudara. Yang mengalami hal seperti ini. Seperti ini, saudara yang mengalami seperti ini. Kita bekerja dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam. Kadang dari pagi sampai malam, dari pagi sampai pagi lagi. Sepertinya tidak ada hasil. Enggak ada hasil sepertinya. Tuhan kayak gini kok kurang, kayak gitu kurang. Cukup untuk makan, mikir cicilan sepeda itu ya apa. Iso menyicil sepeda kok makan sampai hari Jumat wis habis beras iki. Kok Sabtu sama Minggu ikut sopo iki. Pemikiran kita terus sebagai manusia. Otak motorik kita terus berjalan dan berjalan. Namun ini firman Tuhan. Firman Tuhan, firman yang senantiasa memperbarui. Firman yang senantiasa menguatkan kita. Haleluya. Kita buka di Yesaya. Di pira tadi. Tadi ayatnya di. Nah, Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2 saya bacakan. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat 3, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Taat akan Tuhan. Senantiasa kita taat akan Tuhan. Dan roh Tuhan itu akan ada dalam kehidupan kita. Roh yang tunduk, roh yang takut, roh yang memberikan pengenalan. Roh yang memberikan kemenangan, roh yang memberikan semangat ada bersama kita. Hanya satu, tunduk, kedagingan inilah. Roh kita tunduk, tapi kedagingan kita ini yang jadi penghalang diri kita ya apa sih? Juga diri kita sendiri.
Musuh terbesar dalam hidup kita, siapa? Ego kita sendiri loh. Simon ini loh, semalam berjam-jam dia ada di tengah laut. Berusaha, beraksi, berkarya dengan segala macam cara, dengan segala apa yang dimilikinya, dengan skillnya yang bertahun-tahun dia dapat. Dia mungkin cari tempat yang biasanya di selatan biasanya ada tebar sebelah kiri. Enggak ada di sini. Oh dekat Gunung Batu sana. Ayo ke sana ada Gunung Karang. Ayo di sana coba ditebar. Enggak ada ikan lagi. Coba lagi. Dia berusaha. Namun satu hal, kita butuh Tuhan. Sia-sialah kita membangun kota. Sia-sialah kita membangun keadaan kita. Sia-sialah kita berusaha dengan apapun tanpa kita menyertakan Tuhan. Takut dan taat sama Tuhan. Roh itu akan memperbarui kita. Roh itu akan membimbing kita. Inilah perjanjian Tuhan dengan kita. Yang disenanginya adalah takut akan Tuhan. Roh itulah, Roh Kudus yang mendewasakan kita. Minta sama Tuhan. Tuhan, ini aku. Mungkin aku yang kurang taat. Mungkin aku saat ini kehidupanku sama dengan yang lain. Aku melakukannya dengan separuh hati. Aku melakukannya dengan bersungut-sungut. Aku sudah lelah Tuhan dengan segala usahaku. Aku sudah lelah dengan apa yang sudah aku lakukan. Namun firman Tuhan saat ini mengajar, ayo terus, lebih dalam lagi. Tinggalkan zona kenyamananmu. Tinggalkan zona keenakanmu. Kita mau maju terus dalam iman. Mau lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Melalui iman kita. Dan melalui Roh Kudus kita akan dibentuk lagi, diperbarui lagi. Karena roh itu akan memberikan kekuatan buat kita. Roh itu yang membangkitkan semangat kita. Seperti tempo hari saya kesaksian kemarin ya. Kamis kemarin saya dari Kaliana kerja kan, pulang kerja. Pulang kerja posisi dalam keadaan hujan. Kamis dari Kaliana jam 5. Kau wancang sang cepetnya ya gitu ya. Langsung sepanjang. Nyampe sepanjang. Ayo ganti baju. Ganti baju, mandi, cepet-cepetan. Dalam waktu hanya sekedap cuma 10 menit siap berangkat lagi. Jalan ke sini. Dilala kersane ngalah. Apa dilala kersane ngalah? Tiba-tiba di tengah jalan gerimis semakin kenceng. Wih, dilihat jasudan cuma 1. Padahal gorencengan berdua, jasudan cuma 1. Bim balik tabi, saya bilang, wis balik wis terus saya. Ya wis saya terus saya wis. Wis kamu yang pakai, aku pakai jaket aja wis. Doa bi. Doa. Wis dalam nama Tuhan Yesus kita bisa. Hujan semakin terus. Saat kita doa berhenti. Sampai Kodam, Gunung Sari arah ke sini Kodam sampai Diponegoro terang. Puji Tuhan bi.
Puji Tuhan. Kuasa doa bi. Ya wis. Kuasa doa. Wis. Gak usah doa. Nyanyi bi. Nyanyi. Puji Tuhan. Udan tower sampean. Tapi karena kami semangat. Dalam pujian kami punya semangat. Nyampe akhirnya di sini. Tower saudara. Bapak ibu saudara tower. Dan puji Tuhannya lagi. Celana saya juga bajunya dia kembloh. Meskipun pakai jas hujan. Tapi puji Tuhannya lagi. Kita masih tetap sehat. Kita tetap melayani kaum mudanya. Dan puji Tuhan kaum muda semakin dan semakin semangat lagi. Haleluya. Suatu kebanggaan sama Tuhan. Tuhan meskipun hujan terus ini. Anak-anakmu datang semua. Saya bilang. Itu sukacita yang luar biasa buat saya. Bayaran saya dari sepanjang ke sini terbayar semua sama Tuhan. Luar biasa. Itulah, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, gak mengandalkan pikiran kita. Janganlah kita menjadi serupa dunia ini, namun berubahlah oleh pembaruan budi. Firman Tuhan mengatakan, ayo maju terus, lebih ke dalam lagi. Roh Tuhan akan menguatkan kita. Ada amin saudara. Tim musik.